Aturan bisa berubah, tuan rumah kini bisa ditentukan dari klasemen. Dan sekarang Indonesia berada di posisi yang serba tanggung. Tepat ketika kita merasa mulai dekat dengan mimpi Piala Dunia, AFC mengganti aturan. Round 4 yang awalnya akan digelar di venue netral, lalu AFC berubah pikiran untuk menawarkan anggotanya bisa menjadi tuan rumah round 4. Bahkan China sudah mengajukan menjadi tuan rumah round 4. Tapi update terbaru dari AFC, mereka menentukan tuan rumah round 4 berdasarkan 2 urutan tertinggi berdasarkan klasemen peringkat 3 dan 4 di round 3. Padahal China saja nasibnya belum tentu, dan masih di dasar klasemen sementara grup C. Untuk sampai ke round 4 saja mereka butuh keajaiban. Salah satunya mengalahkan Indonesia di GBK. Sementara itu Indonesia yang justru lebih berpeluang ke round 4, diam-diam membuat strategi untuk memaksimalkan 2 laga tersisa. Lantas apakah perubahan aturan ini akan jadi berkah atau hambatan bagi Indonesia? Dan apakah skuad Garuda sudah cukup siap untuk menjawab tantangan paling krusial di sejarah sepak bola kita? Kita akan bahas semuanya, mulai dari skenario lolos, format baru yang lebih rumit, hingga persiapan matang yang sedang dijalani timnas di bawah asuhan Patrick Kluivert. Jadi seperti apa sebenarnya aturan baru yang bikin heboh ini? Awalnya AFC memutuskan bahwa round 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia akan digelar di tempat netral. Tujuannya jelas agar semua tim bertanding tanpa keunggulan kandang, menciptakan persaingan yang lebih adil dan seimbang. Tapi nggak lama kemudian AFC berubah pikiran. Mereka membuka peluang bagi negara-negara anggotanya untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah round 4. Lalu muncul update terbaru yang bikin situasi makin rumit. AFC memutuskan bahwa tuan rumah tidak lagi ditunjuk secara sukarela, tapi justru dipilih dari 2 tim dengan poin tertinggi di klasemen akhir peringkat 3 dan 4 di round 3. Artinya, yang berpeluang besar jadi tuan rumah saat ini adalah Uni Emirat Arab dan Irak, karena mereka berada di posisi tertinggi klasemen sementara untuk jalur round 4. Di sisi lain, peluang Indonesia untuk jadi tuan rumah kecil, sangat kecil. Karena kita sekarang ada di urutan paling bawah di klasemen peringkat 3 dan 4 gabungan. Untuk bisa menyusul, Indonesia setidaknya harus menang besar atas China, minimal imbang lawan Jepang. Lalu berharap UAE, Qatar, Irak, Oman, bahkan Arab Saudi terpeleset di sisa pertandingan. Terlalu banyak variabel di luar kendali. Jadi kalau ini memang sudah keputusan AFC, ya sudah, kita lupakan saja wacana jadi tuan rumah. Toh dimanapun bertanding, supporter Indonesia akan tetap ramai dan menggema, GBK bisa dibawa lewat semangat. Nah, lalu bagaimana sistem kompetisinya? 6 tim yang lolos ke round 4 akan dibagi menjadi 2 grup, masing-masing berisi 3 tim. Setiap tim bertemu sekali saja di stadion milik 2 tim tuan rumah yang dipilih. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026, runner-up bertanding lagi di playoff Asia. Sedangkan juru kunci langsung tersingkir. Dan untuk yang jadi runner-up, perjuangan belum selesai. Mereka harus menang di playoff Asia, lalu lanjut ke playoff antara konfederasi melawan wakil dari benua lain untuk merebutkan 1 tiket terakhir ke Piala Dunia. Kalau Indonesia berhasil sampai ke round 4, lawan-lawan berat dari Asia Barat sudah menunggu di depan. Seperti UAE, Qatar, Irak, atau Oman. Tapi dengan mental dan persiapan yang matang, tidak ada yang mustahil. Sekarang mari kita bicara realistis. Bagaimana peluang sesungguhnya untuk Indonesia mencapai mimpi Piala Dunia? Saat ini posisi timnas Indonesia ada di urutan keempat klasemen grup C dengan raihan 9 poin. Kita unggul 3 poin dari Bahrain dan China yang sama-sama memiliki 6 poin di 2 posisi terbawah. Peluang lolos langsung sebenarnya masih ada, tapi harus kita akui sangat tipis dan butuh keajaiban. Begini skenario lolos langsungnya. Pertama, skenario paling ideal. Indonesia menang melawan China, lalu juga menang atas Jepang di Osaka. Lalu Australia kalah dari Jepang dan minimal imbang lawan Arab Saudi. Jika itu terjadi, Indonesia finish dengan 15 poin dan dipastikan mengunci tiket langsung ke Piala Dunia. Tapi bisakah kita menang lawan Jepang di kandangnya sendiri?
Tentu sulit, tapi itu bukan mustahil. Kedua, skenario yang lebih rumit lagi tapi tetap mungkin. Indonesia menang besar lawan China, lalu minimal imbang lawan Jepang. Australia kalah dari Jepang dan Arab Saudi. Saudi juga kalah lawan Bahrain. Hasilnya akan ada 3 tim yang sama-sama mengkoleksi 13 poin. Indonesia, Australia, dan Arab Saudi. Disinilah hitung-hitungan selisih gol jadi penentu. Dan Indonesia saat ini pun punya selisih gol minus 6. Jauh di bawah Australia yang punya plus 7. Dan Saudi minus 2. Artinya timnas Indonesia harus mencetak banyak gol ke gawang China. Dan berharap Australia serta Arab Saudi kebobolan sebanyak mungkin di laga tersisa. Tentu skenario ini berat dan di luar kontrol kita sepenuhnya. Tapi jangan dulu kecewa, karena ada satu skenario yang paling realistis. Jika Indonesia berhasil minimal mengalahkan China di GBK, maka tiket ke round 4 sudah dalam genggaman, tanpa bergantung hasil tim yang lain. Dan di round 4, peluang Indonesia justru lebih besar. Dengan sistem grup yang hanya berisi 3 tim, Indonesia cukup memenangkan 2 laga, atau bahkan cukup menang sekali saja, kita masih punya peluang besar minimal ke playoff Asia. Jadi meski mimpi lolos langsung ke Piala Dunia terlihat berat, jalan menuju ke sana sebenarnya masih terbuka lebar lewat jalur round 4. Kini fokus utama Garuda adalah kalahkan China di GBK, lalu berjuang mati-matian saat bertandang ke Jepang. Sekarang tinggal satu pertanyaan lagi, apakah timnas Indonesia sudah benar-benar siap untuk bertarung demi sejarah? Satu hal yang patut disyukuri, untuk kali ini timnas Indonesia punya waktu persiapan yang benar-benar mewah. Bukan cuma 2 hari, seperti saat melawan Australia kemarin, tapi 10 hari penuh training camp yang akan digelar di Bali mulai 26 Mei 2025. Tempatnya kemungkinan besar di Bali United Training Center, tempat yang sebelumnya juga pernah jadi lokasi TC skuad Garuda menjelang Piala AFF. Dan sekarang tempat itu akan jadi markas persiapan tim menghadapi 2 laga hidup mati lawan China di GBK dan Jepang di Suita. Tapi apa yang bikin TC kali ini lebih ideal? Pertama, kebanyakan liga sudah selesai sebelum TC dimulai. Jadi hampir semua pemain bisa langsung bergabung tepat waktu tanpa harus menunggu izin klub. Liga 1 Indonesia selesai 25 Mei. Liga Malaysia juga sudah selesai. Begitu pula liga-liga Eropa macam Eredivisie, Serie A, sampai Championship Inggris. Dengan ini, pelatih Patrick Kluivert bisa membentuk fondasi tim lebih awal, menyatukan chemistry dan menyiapkan skema khusus untuk hadapi China dan Jepang yang punya gaya main yang berbeda. Lalu bagaimanakah kabar pemain abroad? Satu nama yang banyak ditunggu adalah Elkan Bagot. Setelah cedera panjang, Elkan akhirnya kembali berlatih bersama Blackpool. Ia bahkan mendapatkan penghargaan Community Championship dari klubnya. Tanda bahwa ia tetap menunjukkan sikap profesional meskipun jarang bermain penuh. Jika semuanya lancar, Elkan sangat mungkin masuk daftar panggil. Apalagi posisinya sebagai bek tengah tangguh masih dibutuhkan di duel lawan China yang cenderung direct dan Jepang yang cepat. Karena beberapa pemain belakang kita juga masih cedera seperti Kevin Dix yang diperkirakan belum bisa membela timnas Juni nanti. Di sisi lain, beberapa nama seperti Jordi Amat, Jesus Tom, hingga Ole Rummenigge juga dalam radar panggilan karena liga mereka sudah selesai. Sementara pemain seperti Sandy Walsh dan Martin Paes kemungkinan akan nyusul di akhir, karena masih terikat jadwal liga masing-masing. Dan untuk yang sempat ramai soal Ciro Alves, ya, Ciro terbuka ingin dinaturalisasi karena akan menetap di Bandung bersama keluarganya. Tapi secara aturan FIFA, Ciro tidak bisa membela timnas Indonesia karena tidak punya darah keturunan. Lagi pula, saat ini PSSI lebih memprioritaskan pemain diaspora berdarah Indonesia, bukan naturalisasi murni. Jadi wacana itu bisa kita simpan dulu. Fokus kita ada di pemain-pemain yang memang sudah jadi bagian dari proyek besar Garuda. Yang jelas, semua elemen sudah tersedia. Seperti waktu latihan yang cukup, pemain abroad mayoritas sudah tersedia, pelatih baru yang punya visi besar, dan motivasi penuh dari para pemain yang tahu, 2 laga ini akan menentukan sejarah. Garuda tak lagi sekedar bermimpi, kini waktunya membuktikan bahwa kita benar-benar siap terbang ke pentas dunia.
Format boleh berubah, lawan boleh datang dari mana saja. Tapi satu yang nggak berubah, mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Kini segalanya ada di tangan skuad Garuda. Dengan persiapan yang lebih matang, pemain yang makin lengkap dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita melangkah, bukan cuma ke babak selanjutnya, tapi menuju sejarah baru yang sudah terlalu lama kita tunggu. Ayo Garuda, ini waktumu terbang lebih tinggi.